kami dari kelompok kelima akan membuat tugas media pembelajaran yaitu tentang podcast yang bertemakan kita tentang mahasiswa organisasi, mahasiswa dagang, dan mahasiswa rumahan. Baik, di sini saya sudah mengundang teman-teman kampus saya ya. Ada Saudari Puji. Halo. Hai Kalis. Yaitu Puji sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi dan Saudari Gita. Halo Gita, apa kabar? Nah, di sini Gita sebagai mahasiswa rumahan dan saya mungkin mahasiswa dagang ya. Jadi baik ya, langsung saja kita sharing ya antara kita sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi, mahasiswa rumahan dan mahasiswa yang sambil kerja atau dagang gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ya ke Saudari Puji yang sebagai mahasiswa aktif yang berorganisasi. Nah, mungkin yang pertama ya, saya akan menanyakan kenapa kamu itu memilih untuk kuliah sambil berorganisasi. Bagaimana itu awal mula ceritanya itu gimana? Gini ya teman-teman, awalnya aku tuh ngerasa iseng masuk organisasi kampus. Kan kalau di jurusan itu namanya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Dari semester 1 itu aku udah mengikuti himpunan mahasiswa jurusan ini. Nah, kebetulan di jurusan aku tuh namanya Himagumi, Himpunan Mahasiswa Guru Madrasah Ibtidaiyah. Awalnya karena iseng ikut-ikutan gitu. Dan kebetulan ngerasa nyaman juga karena kan awal maba itu belum ada kesibukan, kayak misalnya belum banyak tugas, terus masih berinteraksi gitu. Nah, jadi di situ tuh kesibukannya masih kuliah dengan berorganisasi. Lanjut di semester 2 mungkin mulai nyaman gitu. Mungkin jadi suka ikut kepanitiaan, suka ikut kegiatan. Nah, beranjak ke semester 3 itu sudah masuk ke pengurusan. Kebetulan kalau di HMJ sendiri, kalau semester 3 itu sudah menjabat gitu. Oh, berjabat di organisasi tersebut. Iya, bukan anggota lagi. Bukan. Kebetulan di semester 3 ini aku tuh sebagai sekretaris umum dari Himpunan Mahasiswa Jurusan di PGP sendiri. Ya, kayak gitu kali. Oke, luar biasa ya Saudari Puji yang sudah aktif di berbagai organisasi. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya tuh gimana sih cara memanage waktu gitu antara kuliah sama organisasi itu? Apakah bentrok apa gimana, apa punya jadwal tersendiri gitu? Kan kalau sebenarnya aku ikut organisasi juga bukan cuma ikut-ikutan gitu, ada banyak kelebihannya. Salah satunya kan manajemen waktu, manage waktu. Nah, aku tuh komitmen di diri aku sendiri, kayak misalnya 7 hari, 1 minggu kan 7 hari. Dalam 7 hari itu aku bagi 3 kegiatan. Yang pertama itu ada tugas, kemudian ada organisasi, yang ketiga main. Jadi kayak misalnya Senin sampai Kamis aku kuliah gitu, kuliah. Terus Jumat Sabtunya berorganisasi. Iya, aku lakuin buat organisasi. Nah, di hari Minggunya itu aku nugas sambil istirahat gitu ya, gitu. Kayak gitu aja. Terus kalau ketemu Senin lagi sampai Kamis aku kuliah, fokus kuliah gitu. Jadi nggak ada, ya aku sendiri nggak ngerasa bentrok gitu. Maksudnya alhamdulillah masih bisa kebagi waktunya. Baik ya. Mungkin dari organisasi tersebut Kak Puji itu sudah mendapatkan kayak momen atau kayak relasi apa gimana gitu. Alhamdulillah di organisasi ini ada banyak relasi kayak dari antar jurusan, kenal dari jurusan lain, kayak misalnya dari teknik biologi, teknik matematika, terus dari anak-anak IPS gitu. Bahkan dari luar fakultas juga ada Kak gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi ya masih bisa banyak manfaatnya gitu. Kalau misalnya kuliah sambil organisasi ada kekurangan kelebihannya nggak sih gitu? Sebenarnya yang bikin ngerasa kebeban tuh diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya kalau kita dapat omongan dari orang lain, otomatis kan kita suka ngerasa down. Iya, jadi misalnya ada libur, kita masih tetap kegiatan atau enggak di waktu lagi padat-padatnya tugas atau enggak padat-padatnya UTS, kita masih ngikutin organisasi. Otomatis kan suka banyak omongan-omongan dari orang lain kan. Kenapa gitu? Waktu liburannya dipakai buat organisasi. Nah, dari situ tuh bukan gimana cara kita buat nanggepin orang lain itu.
apa karena diomong kayak gitu semangat kita jadi down atau malah bertambah semangat, gitu ya. Jadi gitu. Tergantung orangnya gitu ya. Oke. Kalau sekarang punya kesibukan apa sih di dunia perkuliahan, apa di organisasi gitu? Ya kayak tadi di semester 3 ini kebetulan kesibukannya masih kuliah sambil berorganisasi gitu. Baik, terima kasih ya Kak Puji atas sharing-sharingnya ya. Kita bisa mengetahui bagaimana cara memanage waktu antara kuliah dan organisasi. Baik, mungkin itu ya yang dapat saya pertanyakan kepada saudari Puji atas relasi dan sharing-sharingnya ya tentang kuliah dan organisasi. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara memanage kuliah dan organisasi. Baik, mungkin itu cukup ya dari saya untuk menanyakan hal-hal yang seperti itu. Oke guys, sekarang kita lanjut. Bagaimana sih kita tadi kan sudah mengenai topik mahasiswa organisasi. Sekarang kita lanjut ke mahasiswa dagang. Jadi gimana kita itu bisa ngebagi waktu juga antara bisnis dengan kuliah gitu. Jadi kalau kuliah jalan, bisnis juga jalan gitu. Silakan Kak Lisna. Mungkin ya saya awal itu kayak masih kayak nyoba-nyoba gitu. Emang dari awal aku masuk juga kayak punya pengen ya kayak kuliah sambil kerja itu karena soalnya gini, misalnya kita cuma kuliah aja gitu. Nah, otomatis kita hanya mempunyai teman yang sekelas, yang sejurusan. Jadi kita tidak mungkin kan kita mempunyai teman luar gitu. Nah, mungkin saya kenapa saya ngambil kuliah sambil dagang gitu. Mungkin gitu. Jadi tapi awal aku merintis kayak membuka shop ya gitu, kayak berjual snack-snack gitu. Mungkin awal-awal itu susah banget bagi saya, soalnya pas awal itu saya tuh tidak bisa untuk memanage waktu antara tugas kuliah sama dagang itu ya, sama all-shop itu. Jadi mungkin awal-awal itu cobaan saya ya, karena pas awal itu kayak tugas pun saya kadang-kadang mah ya aku menelantarin gitu aja gitu. Jadi kayak kerja tugas tuh deadline, soalnya saya kan awal itu ke bisnis ya, mulai ke bisnis gitu. Nah mungkin gitu saya pas awal belum bisa memanage waktu ya gitu. Emang sekarang lagi bisnis apa Kak Lis? Oke, mungkin sekarang itu insya Allah ya sekarang saya buka all shop gitu, kayak kayak jualan snack kayak makanan pedas, kayak ada baju-baju gitu, kayak kerudung ya, bisa kalian PO seminggu buat pemesanannya gitu. Jadi kalau all shop itu ya enaknya itu bisa pesan di online. Tapi kalau misalnya kita kalau misalnya ada yang pesan, kan otomatis kita harus jadi ya susahnya itu saya misalnya ada yang order hari ini, terus misalnya pas datang itu ordernya tuh pas hari MK gitu, MK offline. Nah nanti di situ saya bingung ya antara MK atau COD gitu sama teman yang sudah pesan gitu. Jadi mungkin bisa bukan majuin, kayak yang COD itu bisa diganti jam gitu. Tapi mungkin itu ketidakenakan saya gitu sebagai pelanggan gitu ya. Mungkin gitu. Gini Kalis, kan Kalis hobi nih di bisnis juga. Nah, kebetulan dari keluarga tuh didukung nggak tentang bisnis sambil kuliah gitu? Ya pasti banget ya, dari keluarga keluarga emang mendukung banget. Soalnya kenapa ya? Karena kuliah sambil dagang itu bisa menghasilkan uang sendiri, bisa bisa menambah uang jajan atau uang bayar kos gitu. Jadi kita tidak kayak membebankan kepada orang tua semuanya. Bener banget ya. Terus di antara keluhan-keluhan tadi sambil berbisnis,
ada kelebihannya nggak kali kira-kira? Oke. Sambil berjualan gitu. Oh, untuk kelebihan kuliah sambil dagang itu banyak banget ya. Yang pertama itu relasi. Kenapa relasi? Karena kita bisa tahu dunia perbisnisan gitu ya. Dunia perbisnisan itu bagaimana gitu ya. Terus banyak teman dari luar kayak sharing-sharing juga bisa, kayak bagaimana sih cara kita bisa merintis dan usaha dari awal itu bagaimana. Kita bisa dapat informasi dari luar juga tentang kerja usaha gitu ya. Nah, untuk kedua itu kelebihannya ya gitu, bisa mendapatkan uang sendiri, enaknya itu gitu ya. Bisa kayak ya menambah uang jajan, menambah untuk bayar kos dan tidak membebankan orang tua gitu. Terus kelebihannya juga ada ya mungkin gitu, enaknya itu ya dapat Menikmati hasil sendiri. Iya, menikmati hasil sendiri gitu. Tadi kan waktu awal-awal tuh merasa keteteran ya kali dengan tugas sambil berbisnis. Untuk sekarang kira-kira udah bisa belum memanage waktu gitu? Oke, untuk sekarang tuh alhamdulillah lebih baik ya, bisa memanage waktu. Mungkin saya bisa memanage waktu itu kalau misalnya kita kuliah sambil dagang itu harus tahu dulu mana jadwal kuliah, mana jadwal dagang. Nah, kalau misalnya kan kita itu jadwal kuliah itu dari hari Senin sampai Sabtu ya. Misalnya hari Sabtu. Nah, kita kan saya kan sebagai pebisnis online bisa di hari apa aja kan bisa online tuh ya. Jadi kita misalnya saya pernah ya jadi part time gitu, part time di sebuah kafe gitu ya. Cuman saya part time itu cuman waktu malam. Terus saya di situ kayak udah merasakan begini ya, kayak kerja part time itu kayak capek gitu. Kalau part time ya part time. Iya, kalau istirahat juga. Kalau misalnya malamnya itu ya langsung kerja kan. Misalnya kita kuliah itu dari pagi sampai sore. Nah, si istirahat itu kapan gitu. Terus emang untuk waktu mengerjakan tugas itu kapan. Nah, jadi saya tuh mungkin berencanakan untuk menjualan online aja, online shop gitu. Jadi lebih enak di online shop gitu. Bisa ordernya lewat online gitu. Untuk kekurangan berbisnis sambil kuliah kira-kira ada nggak Kais? Kekurangannya itu pasti capek juga ya, capek. Wajar ya kali. Ya wajar kan, namanya juga kuliah sambil dagang ya, nggak ada yang enak. Kalau enak ya tidur aja gitu. Ya wajar, cuman kenapa kuliah sambil dagang itu biar kita punya pengalaman tuh buat nanti masa depan kita lulus, kita udah punya fresh graduate gitu ya. Terus sekalian terjun ke masyarakat. Iya gitu. Jadi kita udah lulus tuh udah punya bekal gitu. Kita mau apa nanti sudah kuliah itu gitu. Oke, baik Kalis, kan tadi sudah disebutkan ya, dijelaskan juga antara kelebihan dan kekurangan dari kuliah dan bisnis gitu. Untuk motivasi diri sendiri ada nggak gitu Kalis yang ingin disampaikan? Mungkin untuk motivasi buat kalian ya mahasiswa sambil dagang itu, mungkin jangan remehkan keuntungan kecil yang kamu hasilkan dari bisnis, karena lebih banyak bisnis yang berjalan lancar dan sukses dari keuntungan kecil itu. Mungkin itu ya sharing dari saya sebagai mahasiswa dagang. Oke, baik guys, sangat luar biasa gitu apa yang tadi disampaikan oleh Kalis. Sekarang kita lanjut ke mungkin kita akan sharing bersama Gita ya. Halo Gita. Mungkin di sini kita akan sharing bagaimana kan Gita itu mahasiswa rumahan gitu ya. Jadi kita akan sharing ya kepada Gita. Nah, kenapa sih kamu itu cuma kayak mahasiswa rumahan? Kenapa nggak kayak nyari organisasi luar gitu? Karena ya mahasiswa rumahan itu kan mereka itu baik. Gini ya, kenapa sih kamu itu kan sekarang itu mahasiswa rumahan atau bisa disebut kupu ya, kuliah pulang. Nah, kenapa kamu itu nggak nyari organisasi luar gitu, kayak mencari kesibukan di luar gitu? ya gini, karena kan mahasiswa rumahan juga kan mereka itu tidak
ya kayak mahasiswa kos gitu yang kalau misalnya mahasiswa rumah tuh nggak semuanya diem di rumah kayak membuat tua ya. ya terus juga ya mahasiswa rumah juga itu tidak perlu merasakan konflik gitu. Iya. Ya. Karena mereka itu tinggal di rumahnya Rumah sendiri ya gitu. Jadi enak gitu ya. Ya. Terus mahasiswa rumah juga menjadi sebuah pilihan banyak orang gitu. Karena ya dari kampus ke rumahnya itu ya cuma berapa menit berapa gitu, ya. iya. Jadi lumayan gitu ya Pep kalau Iya. pulang pergi. Terus juga menghemat pengeluaran juga gitu. Iya iya. Terus ya kalau ada makanan ya kalau belum bisa jauh dari orang tua. Iya. Oh bisa, iya bisa. Ya kayak kalau misalnya ngekos gitu ya, ngekos terus nggak mau jauh dari orang tua ya, masih pengen nyatu sama orang tua gitu. Seru banget. Oke. Kalau misalnya dari pihak orang tua, kalau dari pihak kamu tuh ada keinginan nggak buat organisasi atau ada problem dari orang tua, apakah diizin apa enggak? Gimana? Ada waktu itu aku mau berorganisasi yang ada sih teman aku ngajak gitu organisasi PMI gitu ya waktu itu, tapi ya itu udah didaftarin gitu Iya. waktu semester 3, tapi itu kan semester 3 ya Udah ngerasa enggak waktu pas semester 3 itu kan ngerasa tugas-tugas banyak ya. Iya jadi takut ya, gak bisa kontrolnya. Jadi belum mencoba gitu, sudah berpikir pesimis Iya. aja pada ya gitu. Oke. Berarti untuk dari orang tua tuh ada izin buat berorganisasi? Ada. Baik. Untuk sekarang punya kesibukan apa sih? Jadi di rumah itu ada kesibukan apa gimana? Kesibukan aku sebagai mahasiswa rumahan itu ya kayak kan aku kuliah dari hari Senin sampai Sabtu. Nah di situ kan ada jam kosong di M1 ya. Nah situ aku gunain buat buat les privat gitu. Luar biasa ya. Oh berarti untuk mengisi waktu kosongnya itu kita itu ngajar apa sih kayak les privat gitu? Online apa offline? Offline. Kalau ada MK jam 8 sampai jam 10, nah nanti kan nggak ada MK ya jam 10 sampai jam 1. Jadi kita sempetin itu buat kelas. Oke, luar biasa ya. Mungkin untuk mahasiswa rumah itu ada kelebihan nggak atau kekurangannya gitu? Bisa Ya mahasiswa rumah itu ada kelebihannya. Ya kita itu bisa berwirausaha gitu, yang dilakukan siapa saja, termasuk kan anak kuliahan gitu ya. Saat kuliah jadwal tatap muka di kelas relatif lebih longgar daripada di sekolah waktu SMA SMP gitu. Iya. Terus kayak dimanfaatkan sama mahasiswa lain gitu untuk membangun usaha rumahan kecil-kecilan gitu. Terus yang kedua itu menggunakan jasa ustaz kayak yang tadi. Iya. Itu kan usaha yang lagi tren saat ini gitu. Iya. Ya bener juga sih, yang sekarang tuh banyak banget gitu mahasiswa yang kayak ngambil kerjanya kayak les privat gitu kan, bisa online bisa offline gitu ya, lumayan gitu ya. Oke, mungkin itu ya kelebihannya. Mungkin kita nanya kekurangannya apa gitu yang dirasakan kita sebagai mahasiswa rumahan. Ya kekurangannya itu ya kayak kalau mahasiswa rumahan itu terlalu dipantau oleh orang tua sih. Jadi kamu tuh termasuk gimana ya, itu ya apa gitu? Iya kayak kagak enak atau masih ada aturan orang tua gitu. Oke, iya. Ya jadi terlalu kayak banyak diatur. Kalau di rumah tuh emang iya gitu. Ya tidak Bebas. tidak mempunyai relasi yang lebih luas juga. Emang iya sih, emang kita ngerasa
berasa juga ya kalau misalnya mahasiswa rumahan itu emang kayak kita cuma di rumah doang gitu ya. Kita nggak tahu gitu relasi ke di luar tuh bagaimana. kurang pemahaman sama di organisasi atau mahasiswa dagang. Mungkin kurangannya kita tuh merasa kayak pernah ngerasa bosan nggak sih kalau misalnya di rumah? Bosan sih ada, tapi kalau kita mempunyai apa ya, menjalani tugas-tugas yang kalau Ngerjain tugas gitu bisa kayak waktunya itu banyak gitu ya. Oke. Baik. Mungkin tapi kalau misalnya mahasiswa rumahan itu pasti bisa lah manage waktu ya antara kuliah sama apa gitu ya. Pasti banyak lah kalau mahasiswa rumahan itu. Baik, mungkin gitu ya untuk saudari Gita. Terima kasih ya untuk seri-serinya. Mungkin untuk podcast hari ini dicukupkan ya. Terima kasih kepada Puji, Gita, dan saya sendiri. Mungkin kalian bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai antara kuliah dan organisasi, kuliah dagang dan kuliah mahasiswa rumahan. Mungkin bisa diamati ya bagaimana cara memanage waktu, cara mengatur jadwal antara organisasi dan kuliah. Nah, mungkin dicukupkan ya untuk podcast hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.